Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julkipari Muda dari kelas 2D3 Teknik Informatika B Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Getting Data from User pada Premop Y2 yang dibimbing oleh Bapak Ahmad Sauki Ahsan. Untuk itu langsung saja, di mana di sini yang pertama itu ada membuat forum. Cara kita membuat forum itu kita bisa menggunakan aktif forum yang disediakan oleh widgets pada Y. Terus banyak kasus forum yang ditampilkan ya, yaitu bisa aktif record untuk menampilkan ya model yang terhubung tabel di database. Kemudian kita bisa gunakan Y-based model ya untuk login form. Nah, semua yang ada di active from begin dan active from end ini pada kode PHP ya itu sebenarnya akan di-compile menjadi tag form pada HTML ya. Di-generate menjadi tag form. Kemudian untuk membuat elemen pada form beserta label dan validasi JavaScript-nya kita bisa melakukan metode active from field. Ini untuk melakukan field ya. Kemudian kode yang field ini yaitu akan menghasilkan HTML berisi form, label, input, dan tag-tag lainnya sesuai template yang kita gunakan. Nah, atribut name pada elemen input ya akan digenerate secara otomatis dengan pola seperti nama model, nama atribut. Nah, misalnya name-nya itu login form. Nah, jadi login form baru masuk nama atributnya username. Kemudian ini ada contoh membuat form ya, yaitu ini ditaruh pada modelnya, yaitu kita tambahkan beberapa atribut public username, password, dan email ya. Lalu rulesnya apa? Kemudian di bagian view-nya biasanya ini kita bisa ditaruh di folder view ya, misal index.php ataupun create.php-nya. Nah, itu contoh pembuatannya seperti ini ya. Ini menggunakan metode from field ya, username, text input, label, name. Nah, kemudian dia diawali dengan active from begin ya. Nah, ini akan di-generate menjadi tag form. Terus ada active from end-nya juga. Kemudian di sini ada validasi input ya, yaitu menggunakan E-based model validate. Nah, ini biasanya ditaruh di controller, di mana ini bisa kita lihat validate-nya ini ya. Di sini diisi validate, jika tidak ada apa maka akan error jika tidak sesuai dengan validasinya. Oke. Kemudian ada deklarasi rule yang masih menggunakan validate ya. Sebelumnya kita sudah menggunakan validate ini, cuman di sini bisa di model kita deklarasikan rules-nya, jadi tidak perlu membuat metode validate lagi. Misalnya di sini ada email, name, email, bd, require. Nah, jadi di sini kita deklarasikan, kemudian dipanggil metodenya validate. Nah, jika sesuai dengan rules yang di sini, maka statement yang di dalamnya akan dijalankan. Nah, gitu. Kemudian di sini ada custom error message ya. Di sini kita bisa menghandling errornya. Hampir semua tipe play data memiliki pesan error masing-masing. Nah, untuk mengcustomasinya kita bisa menambahkan property message seperti ini. Nah, jadi errornya ini kalau kita mau ganti error keluarannya yaitu Anda harus mengisi nama seperti ini ya. Nah, jadi bisa kita tambahkan tag message. Oke. Kemudian ada conditional validation, itu dia itu kita jika validasi pertamanya terpenuhi ya, maka akan ada bisa validasi selanjutnya. Nah, ini bisa seperti if when ya, dengan fungsi yang berisi kondisi yang diinginkan. Nah, jika Anda menginginkan validasi juga dilakukan di sisi klien, gunakan property when client yang berisi string yang merepresentasikan fungsi JavaScript. Nah, fungsi JavaScript ini harus mengembalikan nilai apakah akan melakukan validasi atau tidak. Lihat contoh di samping. Nah, jadi di sini ada when ya. Nah, ini dia conditional validation ya. Jika state ini terpenuhi ya, requirement sudah kita isi state-nya, ini kita isi requirement ini kan harus terisi. Nah, sudah kita isi, maka dia lakukan kondisional ya, yang dimana itu mengembalikan country yaitu USA. Nah, dicek apakah country-nya USA ya, ketika di country-nya sama dengan USA maka direturnkan. Nah, jika ini di lain ya, yaitu failure. Nah, kemudian ada data filtering ya, pada banyak kasus masukan dari user ini harus difilter terlebih dahulu. Nah, ada dia tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, sebagai contoh menghapus spasi kosong sebelum dan sesudah user, mengganti atribut yang kosong tidak diisi dengan nilai tertentu. Nah, contohnya yaitu seperti ini trim ya. Nah, ini yaitu dimana sebelum di save akan di trim dulu, dihapus spasinya. Kemudian ini
Ini dia defaultnya ya, default kalau username kita tidak mengisi username, maka akan secara default dia diisi dengan nama email. Kemudian ada set levelnya ini ya, misalnya kita level di sini ada nilai defaultnya kita kasih 1. Kemudian di sini ada setelah kita melakukan validasi, biasanya ada juga form itu menggunakan uploading single file. Nah, untuk membuatnya itu kita bisa pertama itu membuat model untuk menangani file uploadnya, kemudian membuat view yang akan menerima file upload, dan yang terakhir itu membuat controller yang akan menghubungkan view. Nah, ini kita kan sudah pernah membuat controller, jadi sebaiknya kita mengubah beberapa action atau beberapa view-nya. Nah, di sini ada contoh model ya, uploading single file pada model ya, yaitu kita tambahkan library upload file. Nah, di sini kita lihat ditambahkan library upload file. Kemudian kita tambahkan variabel atribut ya untuk menerima filenya, yaitu public files ya, di sini public file 1. Kemudian kita bisa melakukan rule ya jika diperlukan. Nah, di sini kita bisa lakukan rule yang mana itu dia hanya menerima input berupa ekstensi zip dan JPG. Nah, oke, kemudian yaitu di bagian view-nya kita bisa menambahkan parameter option ya, type, enkripsi tipe, multiply from data. Nah, ini dilakukan di active form ya, active form begin. Nah, jadi di sini kita tambahkan option yaitu encryption tipenya itu multiply from data. Nah, kemudian kita bisa membuat field tadi ya, field, terus kita kasih file input. Nah, jadi from field model file 1 file input seperti ini. Kemudian di controllernya kita menggunakan kelas upload file juga ya, seperti sebelumnya. Nah, di sini kita pertama kita gunakan library upload file. Kita panggil library-nya, kemudian kita panggil model upload form juga. Nah, di bagian controllernya kita buat pengkondisian ya, di mana nah nih jika uploadnya filenya ini diinstansiasi ya dari file 1 sebelumnya, jadi dia menerima assign dari inputan sini ya. Kemudian jika model satunya ini sesuai dengan validasi ya, dia ekstensinya sama, maka dilakukan upload ya, dilakukan save as ya, atau penyimpanan di folder uploads. Kemudian di sini namanya nama dari file inputan tadi. Misalnya file yang diinput tadi adalah dokumen namanya. Nah, maka di sini di upload slash dokumen, kemudian ekstensinya apa, misalnya PDF, berarti dokumen titik PDF. Nah, kemudian setelah melakukan uploading single file ada yang namanya multiple file. Nah, terkadang kita mengupload file itu tidak hanya sekali, tapi beberapa file dalam sekaligus. Nah, itu kita perlu menambahkan properti makefile di modelsnya ya, makefiles. Kemudian pada view-nya ini kita ubah bentuknya itu menjadi array ya. Kemudian tambahkan di formnya tadi, active begin-nya itu multiple-nya itu true pada metode file inputnya ya. Nah, pada controller ganti metode get instance menjadi get instances. Nah, di sini ada s-nya berarti dia jamak. Terus kita gunakan for each. Nah, contohnya ini seperti ini ya, for each model filesnya seperti ini. Jadi dia lakukan for each ya di controller, dan ini get instance-nya ini dikasih tambah s. Kemudian di validasinya kita kasih max filenya, berapa maksimal file yang boleh diupload, sebanyak 5 misalnya. Kemudian di sini di sini filesnya ini dikasih array, kemudian multiple true. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada latihan di mana tambahkan kemampuan untuk mengupload gambar pada fungsi create dan update dari item. Tampilkan daftar produk pada halaman dari aplikasi front-end. Tambahkan tombol untuk beli produk pada setiap item produk. Pastikan hanya user yang sudah login yang bisa membeli produk. Nah, sebelumnya saya sudah mengerjakan latihan ini, jadi saya akan menjelaskan ulang ya. Pertama itu kita membuat ya, mengubah view create dulu ya, karena ini pada fungsi create. Jadi kita ubah dulu terlebih dahulu view-nya dengan menggunakan uploading single file ya. Kita akan membuat seperti ini ya pada view-nya. Nah, kita akan tambahkan from field dan kita akan buat active form juga ya, active form. Jadi di sini kita lihat, saya buka ya di sini. Di sini kita buka di bagian backend ya. Untuk item add-nya hanya di backend. Kita ke view, terus kita ke item, kita ke create. Nah, di sini sudah menggunakan active form ya, yang mana tuh kita send ID dari login form, lalu optionnya itu ada kelasnya, itu kelas formnya nanti form horizontal, kemudian encrypted type-nya ini multiform form data. Nah, ini karena kita menggunakan file ya, upload file, jadi seperti ini.
Nah, di sini di akhir ada juga active form N-nya. Nah, setelah berhasil membuat active form, kemudian kita tambahkan form field-nya ya. Di sini ada berupa text input, dua text input ya. Nah, kemudian di sini ada kategori, yaitu saya buat berupa select ya, drop down list. Nah, seperti ini. Nah, yang menampilkan kategori ID-nya. Kemudian di sini ada gambar ya berupa file inputnya tadi. Di sini ada atributnya saya buat gambar, nama filenya ya gambar. Kemudian ada button success-nya. Nah, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Pada saat kita login sebagai backend, ya kita login sebagai backend. Nah, ini saya login dulu. Oke, nah kita masuk ke item. Nah, di sini kalau kita create item, nah di sini ada field name-nya, field files, dan ada select. Nah, oke, terus di sini ada filenya. Nah, kemudian setelah view-nya jadi, kemudian kita tambahkan di model. Saya telah menambahkan public file satu ya, ini untuk menerima atributnya. Kemudian di sini saya tambahkan rules-nya gambar ya. Nah nih, jadi dia tidak kalau di skip boleh ya, berarti boleh kosong. Kemudian extension ya, berarti dia hanya bisa menerima produk berupa ekstensinya itu zip dan JPG. Nah, jadi gambarnya itu meski berekstensi zip ataupun JPG ya. Kemudian di sini saya tambahkan atribut labelsnya juga gambar. Nah, dan sebelumnya kan localhost di database kita itu hanya tidak ada gambar kan, tidak ada gambar. Jadi di sini kita perlu menambahkan satu kolom ya di gambarnya, di admin matnya ini ya. Di database kita tambahkan satu kolom di table item. Nah, di table item. Nah, di sini saya sudah menambahkan gambar. Ya, sini sudah saya tambahkan gambar. Nah, kolom gambar ini berfungsi untuk menerima pet dari gambar tersebut ataupun nama dari gambar tersebut. Nah, nih, jadi dia menerima nama dari gambar tersebut. Oke, kemudian setelah itu kita masuk ke controller ya. Untuk actionnya sendiri di sini kita lihat di item controller pada saat action create-nya sama seperti di materi. Untuk controllernya ya, di sini dilakukan kondisian ya. Jadi kalau di load ya, kalau dia semuanya sudah terpost, maka di sini ada suatu variabel ya, yang mana untuk mendapatkan instansi dari gambar yang kita upload. Nah, jadi ditampung pada variabel gambar, kemudian dilakukan validasi apakah sesuai. Jika tidak sesuai, maka gambarnya tidak diupload. Kemudian di sini model shape ya, di shape modelnya. Nah, jika gambarnya itu tidak kosong, maka dia akan dibentuk variabel image new-nya ini untuk mendapatkan nama image-nya ya. Nah, ini di kompor ya. Kita kan hanya menerima base name-nya aja. Nah, di sini dilakukan model ID ya, model ID untuk melakukan konfigurasi sesuai dengan ID penginputnya. Ataupun sesuai dengan ID sebelumnya nah. Di sini di save. Nah, kemudian model ID ini berfungsi agar tidak ada duplikat file walaupun yang diimport itu filenya sama. Nah, kemudian di sini untuk extensionnya, jadi total akhirnya itu akhir pet yang diterima itu adalah ya, mod ID dari gambar, kemudian strip nama gambarnya apa, kemudian titik baru ekstensinya apa, apakah JPG atau GIF dan lain-lainnya. Nah, di sini ada save as ini untuk melakukan penyimpanan ke folder kita ya. Di sini saya simpan di bagian backend, ditaruh di bagian web, lalu ada image ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian gambar extensionnya, nah seperti ini model shape ya. Sudah. Setelah itu di sini di return ya jika berhasil. Nah, untuk itu langsung saja kita coba ya. Di sini coba saya lakukan mengcreate sebuah buah-buahan ya, sebuah buah-buahan misalnya ataupun sayur-sayuran misalnya bayam ya, bayam. Kita kasih harganya 5.000. Terus kita coba download gambar bayam ya, gambar bayam dari Google. Bayam. Oke.
kita upload, kita taruh ini ya misalnya ya, simpan, kita simpan, kita taruh. Nah, kemudian kita kasih dia sebagai kategori sayur ya, kategori sayur, kemudian kita upload. Di sini kita coba rename dulu ya, dari downloadnya ini menjadi name. Ini kita ganti rename jadi bayam ya. Nah, oke, setelah itu kita upload. Oke, sudah bayam.jpg. Nah, kita coba lakukan misalnya dia salah. Nah, maka di sini ada error langsung. Nah, jadi itu gunanya untuk rules tadi. Nah, setelah kita lakukan, kita submit. Kita lihat apakah berhasil. Nah, berhasil ya. Filenya sudah ada. Kita lihat di items. Nah, sudah ada ya untuk bayam. Nah, ini. Oke, setelah itu kita lihat lagi lanjutan latihannya, yaitu di mana kita minta tampilkan daftar untuk lakukan update. Nah, misalnya kita update ya. Coba kita tes update. Di sini kita update kan bayamnya tadi. Kita ganti namanya, gambarnya itu misalnya rambutan ya, kita sesuaikan. Oh, tidak bisa ini. Nah, semangka ya misalnya. Oke, nah maka sudah berhasil diupdate ya. Lalu kita update kembali jadi bayam aja, biar tidak aneh ya gambarnya. Kita ganti menjadi bayam. Oke, sudah kembali menjadi bayam. Nah, setelah itu kita lihat di sini tampilkan data produk pada halaman utama dari aplikasi front-end. Nah, tambahkan tombol untuk beli produk pada setiap item produk. Pastikan hanya user yang sudah login yang bisa membeli produk. Nah, di sini kita perlu melakukannya di bagian front end ya. Di bagian front end kita lakukan di sini kita kosongkan. Nah, di bagian front end di sini kita ke bagian view dulu ya. Ke bagian view, kita lihat ke items. Nah, di index. Nah, di sini saya sudah sebelumnya dia merender ini yang model search model juga. Di sini saya uncomment. Jadi tidak merender hal tersebut. Nah, di sini saya menggunakan grid view ya, grid view untuk menampilkannya. Nah, di sini ada data provider ya, data providernya ini didapati dari sini ya. Kita masuk control, kita masukin ke map, kita melakukan di set ya, di set index. Nah, seperti ini. Ini misal kita tutup dulu ya, kita tutup semua biar enak melihatnya. Ini kita ke index, dari set ya, karena kan kita di halaman utama. Nah, ini di set. Nah, di sini saya sudah melakukan beberapa perubahan dari tampilan indeks sebelumnya. Nah, di sini saya tambahkan jumbotron ya, warungku selamat datang. Nah, lalu di sini menggunakan active form juga ya, active form. Oke. Nah, di sini menggunakan active form yang mana di sini ada active data providernya, karena kita menampilkan data di sini diambil dari data semua item. Nah, jadi dilakukan penguarian mengambil data yang semua ada di model item ya. Jadi di tabel item diambil semua. Kemudian dilakukan pagination, yaitu hanya menampilkan 10 gambar ya, atau 10 item per halaman. Nah, setelah itu dilakukan list view ya, menggunakan widget ya, list view widget, yaitu diambil dari widget list view, active form juga. Nah, di sini bisa kita lihat dia mendapatkan data dari provider ya. Nah, data provider itu ya ini tadi. Nah, jadi dia menampung data dari provider. Nah, ini data yang data hasil query item find ini ditampung pada data provider ya. Kemudian di assign ke list view. Nah, menggunakan data provider. Nah, jadi list view ini dia ada atribut data provider untuk menampung data. Nah, jadi terus ada item view ini untuk melakukan rendering item ya. Nah, di sini yang di render itu adalah list item, komponen view dari list item dengan mengassign models ya, atribut models. Nah, atribut model ini didapat dari data provider. Nah, jadi semua data yaitu query ini sama pagination ditaruh di sini, ditaruh di data provider, terus di convert menjadi variable model, ditampung oleh variable model. Nah, kita lihat ya, bisa kita lihat juga di bagian list widgetnya ya, ada item view di list view ya, list view map. Di sini kita buka, apakah ada item view, item
view, item view. Nah, nih. Nah, di sini dia menerima parameter model, key, dan intake. Nah, jadi modelsnya ini menerima data dari data provider ya. Kemudian kita send ke list item ini ya, menggunakan model dengan nama variable model. Nah, kita lihat di list item. Nah, di sini dia berfungsi untuk menampilkan datanya. Nah, setelah kita send, nah di sini ada ID-nya ya di setiap artikel. Kita menggunakan tag artikel. Kemudian ukuran gambar yang kita tampilkan itu sebesar 80%. Kemudian item view gambar, ya ini diambil dari source-nya itu dari URL-nya itu ya di item. Terus view gambar. Nah, di sini bisa kita lihat di controller ya. Controller item view gambar, yaitu mengambil dari controller item view gambar. Nah, itu di sini ya, action view gambar ini. Nah, jadi dia mengambil data dari alias yaitu backend web image sesuai dengan namanya. Jadi dia mengambil data dari image ini, kemudian ditampung di variable file, baru di return berupa respon ya, respon itu berupa send file ya. Nah, kemudian setelah di return ditampung ya, ditampung jadi kita menerima path-nya ya, menerima alamat dari gambar tersebut di sini ya, ditaruh di source. Kemudian di sini titelnya dilakukan melalui model name ya, sesuai dengan namenya. Lalu ini diambil dari model item ya, model item. Nah, kemudian press juga model item dan lain-lainnya. Nah, jadi tampilannya itu, nah di sini ya untuk login ya. Nah, di sini dilakukan autentikasi ya, yaitu apakah usernya itu dia belum login, maka di sini buttonnya ini ya, button ini jika sudah login, maaf, ini jika sudah login, button buy-nya akan tampil. Jika belum, maka akan ada pemberitahuan ya, please login to buy. Nanti itu langsung saja kita cek ya, kita masuk ke bagian front end-nya ya, kita masuk ke front end ya, front end dari webnya. Nah, kita masuk. Nah, di sini ini kita belum login, maka ada pemberitahuan please login to buy. Nah, sepertinya please login to buy. Nah, jika kita login misalnya ya, kita login. Oke, seperti ini kita login. Nah, bisa kita lihat sudah ada tombol buy. Lalu coba kita buy kan ya. Kita buy salah satu rambutan. Nah, maka ditampilkan untuk sementaranya di sini. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita lihat di soal sudah memenuhi semua ya, maka sudah berakhir untuk penjelasan getting data from user pada materi ke-8 mata kuliah framework lanjutan ya. Untuk itu bila ada salah kata saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.